Gudi! 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 Gudi, bangunlah! Gudi. Lakan, aku ikut. Apa yang kau lakukan pada Gudi? Kenapa kau melakukan ini, Bindia? Kau orang yang telah menyelamatkan Gudi dan bayinya dari Manohar. Kenapa hari ini justru kau mempertaruhkan nyawa bayi itu? Katakan, Bindia, kenapa kau melakukannya? Menjadi seorang ibu, hal terpenting bagi wanita. Kau tahu sendiri kan, apa yang Gudi lakukan selama ini untuk menyelamatkan bayinya. Kenapa, Bindia? Kenapa kau melakukan ini? Berapa banyak kebencian yang masih tersisa? Aku menunjukmu sebagai penguasa Begusarai. Aku juga mematuhi semua perintah darimu. Tapi kenapa kau masih membenci kami? Kau bahkan ingin membunuh Gudi dan juga bayinya. Kenapa kau lakukan ini, Bindia? Kenapa? Sudah cukup. Bukan aku. Aku tidak melakukan. Apa maksudmu? Kau tidak melakukannya? Kenapa kau diam saja? Katakan sesuatu. Maksudmu kau tidak bertanggung jawab atas semua ini? Aku tidak ingin menjelaskan apapun di sini. Kau boleh tidak peduli pada kami, Bindia. Tapi kau harus ingat bahwa kau tidak akan bahagia dengan uang dan kekuasaan. Apa kau tahu, Bindia? Kami ingin kau menjadi bagian keluarga, tapi kau menghancurkan harapan itu. Kau tidak akan pernah bahagia. Ingat kata-kataku, kau tidak akan pernah bahagia. Nenek, tolong tenanglah. Aku tidak apa-apa. Aku ingin bertemu dengan Gudi. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana keadaannya. Lakan. Dokter, bagaimana keadaan Gudi? Dia baik-baik saja saat ini. Hanya saja kami tidak bisa menyelamatkan bayinya. Tolong maafkan aku. Kuatkanlah dirimu. Kau harus menjaganya dengan baik. Dia sangat memerlukan cinta dan juga dukungan kalian. Lakan! Lakan, kamu kemana? Jangan sampai amarahmu membuatmu salah langkah. Situasi di rumah juga sekarang sedang tidak baik.
Lakan takut. Kau lihat kan? Dia baru saja datang, tapi dia langsung marah-marah. Aku takut sekali dengan situasi ini, Komal. Ayo, sebaiknya kita masuk saja. Tunggu dulu. Aku akan mencoba untuk menenangkannya dalam beberapa detik. Kalau kau ingin melukai diri sendiri, lakukan saja. Aku tidak peduli. Aku mau masuk. Kau mau kemana? Kenapa kau membawa senjata itu? Aku akan membunuh Bindia. Aku juga akan membunuh semua anak buahnya. Tunggu dulu, Lakan. Kalau kau membunuh mereka, maka kau tidak akan menemukan ayahmu. Malah justru kau akan dipenjara karena membunuh Bindia. Hidupmu akan hancur dan juga hidupku. Maksudku, hidup keluarga kita akan hancur, Lakan. Dan kau yang akan bertanggung jawab atas semua itu. Aku tidak peduli. Aku tetap akan membunuh Bindia apapun yang terjadi. Komal! Jangan halangi jalanku. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak akan melepaskanmu. Komal, jangan main-main. Cepat minggir. Kalau kau tidak minggir, aku bisa membunuhmu sekarang. Silahkan. Tembak saja aku. Aku tidak peduli. Aku tidak akan melepaskanmu. Apapun yang terjadi. Ayo tembak. Berikan pistolnya. Cepat berikan pada aku pistolnya. Sudah seringkali Bindia menyiksa kita. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa padanya. Dia telah membunuh kakek dan meninggalkannya begitu saja. Aku tetap diam. Dia memperlakukan nenek dan orang-orang di rumah seperti manusia rendahan. Dia bahkan berani menculik ayahku. Tapi aku diam. Aku pikir setelah dia mengalami banyak hal dalam hidupnya itu, dia akan segera sadar dan merubah hidupnya. Tapi itu tidak terjadi. Dan sekarang dia sudah melewati batas. Aku tahu semuanya. Kau memang benar. Tapi seharusnya kau bisa menenangkan dunia dengan cinta. Bukan dengan kebencian. Bindia itu keluarga kita. Dan aku tahu benar, dia itu sangat memahami kekurangan dari keluarga ini. Dia tahu semuanya. Dia menggunakannya sebagai senjata untuk melawan kita semua. Kita juga harus melakukan hal yang sama. Kenapa kau tidak mengerti? Ingatlah itu. Dengan begitu dia akan tenang dan menjadi bagian dari keluarga ini sekali lagi. Kumohon, yang perlu kau lakukan hanya tenang dan bersabarlah. Suatu saat, kau pasti mendengarkanku. Tapi hari itu akan datang ketika aku ada dalam hatimu. Sama seperti dirimu yang selalu ada dalam hatiku. Kekasihku.
Nenek, Kak Maya, kalian di sini. Gudi. Apa anakku baik-baik saja? Nenek, kenapa nenek diam saja? Katakan, apakah bayiku baik-baik saja? Beritahu aku. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Bayiku baik-baik saja. Kalian mengerti? Gudi. Kalian mengerti kan? Bayi itu adalah kenangan terakhir dari Dolph. Ini tidak mungkin terjadi. Tuhan tidak boleh mengambil bayiku. Sudahlah, Gudi. Kau harus sabar. Hanya Tuhan yang berhak untuk memberi kehidupan dan mengambilnya. Kau harus ikhlas. Sudahlah, Gudi. Tenang. Aku mengerti, Gudi. Bayi ini adalah harapan terakhirmu. Sementara kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan khawatir, Gudi. Dengan izin Tuhan, kau pasti akan berbahagia sekali lagi. Gudi, yang sudah terjadi, biarkanlah terjadi. Tidak usah dipikirkan lagi. Sekarang mulai hidup baru, ya? Nenek, aku rasa sekarang saatnya Gudi untuk istirahat. Aku akan membawakan makanan untuknya nanti, ya? Baiklah, sayang. Gudi, siapa yang menyuruhmu menari di perayaan itu? Itu aku menari di depan orang banyak untuk menyelamatkan bayiku. Tapi sekarang aku telah kehilangan bayiku. Tidak. Katakan padaku, Gudi. Apa kau melihat wajah mereka? Tidak. Mereka menutupi wajahnya. Gudi, ingatlah baik-baik. Apa kau mengingat sesuatu? Seperti apa wajahnya? Apa kau mengingat penampilannya? Kalau kau mengingat sesuatu, itu bisa membantu kita mencari siapa mereka. Iya.
Aku berhasil mendapatkan dokumen dari lemari itu karena mengambil kunci dan mengembalikannya ke kantong Mitiles lagi. Dari apa yang dikatakan Gudi padaku, aku sangat yakin bahwa Komal lah pelakunya. Berani sekali kau menerobos masuk ke kamarku seperti ini. Tega sekali kau mengikatkan bahan peledak di kaki Gudi dan membuatnya menari. Kau tahu dia sedang hamil, kan? Lalu kenapa kau lakukan itu? Manohar Thakur sudah memisahkan cinta dari hidupnya juga. Bayinya itu adalah tanda rasa cintanya. Dan kau sudah membunuh bayinya. Jawab! Jangan berteriak. Aku sangat sedih dengan meninggalnya anak Gudi. Tapi aku tidak akan minta maaf lagi untuk sesuatu yang tidak kulakukan. Semua terjadi karena perintah ketua, jadi sebaiknya kau pergi sekarang. Baiklah. Aku ingin bertemu dengan ketua. Sekarang juga. Aku akan bertemu dan mencari jawaban atas pertanyaanku. Kau pikir ini lelucon ya? Hah? Dengan mudah kau bisa menemui ketua kapanpun. Ingat satu hal. Ketua akan bertemu denganmu ketika dia menginginkannya. Kapan ketua akan menemuiku? Aku sudah lama jadi bagian kelompok ini. Kenapa ketua belum menemuiku? Kapan dia akan bertemu denganku? Mungkin setelah kau menghilangkan rasa kasihanmu pada keluarga Thakur. Apa yang terjadi? Kelihatannya kau marah. Gudi baik-baik saja? Gudi akan baik-baik saja kalau Komal tidak datang ke rumah kita. Apa maksudmu? Gudi sedang mengunjungi rumah temannya. Saat itu seorang lelaki dan perempuan mengancamnya. Mereka mengikatkan bom dan memaksanya untuk menari di perayaan itu. Laki-laki itu adalah Banu dan wanitanya adalah Bindia. Tidak. Karena saat itu Bindia di rumah bersama kami. Dari apa yang Gudi katakan, aku sangat yakin bahwa Komal ada di belakang semua ini. Aku jadi heran sekarang. Kau punya masalah apa dengan Komal? Apa kau punya permasalahan pribadi dengannya? Atau ada masalah lain? Kau tahu, kenapa dia melakukan itu pada keluarga kita? Kau mau tahu? Berkat Komal, aku bisa sampai tepat waktunya di perayaan. Kau tidak percaya padaku, Lakan? Baiklah. Lihat saja, aku akan mengusir Komal dari rumah ini secepatnya. Punam. Punam. Ada apa denganmu? Kau melarangku untuk bertindak kasar. Tapi sekarang kau yang bertindak kasar. Kau punya sifat yang tenang dan bijaksana. Beritahu aku, bagaimana Komal bisa tahu di mana Gudi berada? Sebenarnya, aku tidak tahu. Tapi aku yakin seseorang telah memanfaatkannya untuk melawan keluarga kita. Mungkin itu adalah Cukup. ketua. Aku pernah memberitahumu bahwa Komal menganggap Tuhan adalah sang ketua dan aku mendengarnya sendiri. Tapi kau tidak percaya apa yang kukatakan. Bindia memiliki banyak anak buah. Bindia pasti telah menyuruh seseorang untuk menyamar dan juga mengancam Gudi. Tidak. Bindia akan senang dengan kesuksesannya kalau dia benar-benar melakukan semua itu. Dia tidak akan mengkhawatirkan Gudi seperti kita. Kau pernah melihat Bindia mengkhawatirkan Gudi. Aku juga pernah lihat Komal melakukannya. Aku datang ke rumah dengan maksud untuk membunuh Bindia. Saat itu aku marah besar. Kau tahu apa yang terjadi pada Komal? Aku meletakkan senjataku di kepalanya.
Dia membuatku mengerti bahwa dia akan menenangkan Bindia dan membawanya kembali ke rumah ini. Kau sudah salah paham terhadapnya, Punam. Kau sudah menuduhnya tanpa adanya bukti-bukti yang jelas. Tidak, aku tidak bersalah, Lakan. Bagaimana bisa kau yakin? Ya, anggap saja kau benar. Dan apa kau punya bukti untuk menunjukkan bahwa Komal adalah pelakunya? Apa kau punya? Kalau kau tidak punya bukti yang kuat, jangan menuduhnya dan dengarkan aku. Hari ini aku bisa saja kehilangan Gudi dan juga bayi yang ada di dalam kandungannya. Kalau saja Komal tidak datang padaku dan membeberkan rencana Bindia. Sekarang katakan padaku, kenapa seseorang yang tidak kita kenal melakukan hal itu pada keluarga kita? Dan apa gunanya? Karena dia ingin memecah belah kita, Lakan. Punam! Lakan, Kenapa kau sangat mudah marah, Lakan Takur? Tinggalkan aku sendiri. Aku sedang tidak ingin bicara. Semua terjadi karena dirimu. Jadi pergilah dari sini. Ayo, cepat pergi. Komal. Sebenarnya, saat ini aku sedang marah besar. Karena itulah amarahku aku tumpahkan padamu. Aku mengerti apa yang telah kau alami. Aku juga merasa kasihan atas semua yang telah terjadi pada Gudi. Nenek memberitahuku apa yang dialami Gudi selama ini. Terlepas dari segalanya, dia telah kehilangan bayinya. Aku tidak mengerti kenapa Punah mencurigainya. Apa? Kau sedang membicarakan Punam dan tiba-tiba kau berhenti. Apa ada yang... Lakan Takur, sebagai seorang teman, kau bisa ungkapkan perasaanmu padaku. Dengan begitu kau akan merasa lebih baik. Punam dan aku bertengkar hebat. Karena dia sudah salah paham padamu, Komal. Padaku? Iya, padamu. Apa itu? Dia merasa kau yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi saat ini. Aku mencoba untuk menjelaskan padanya, tapi dia sama sekali tidak mengerti. Ini semua bukan salah Punam. Sudah pasti ini salah Bindia. Dia yang harus bertanggung jawab. Aku sudah katakan padanya bahwa semua ini salah Bindia, tapi dia tidak mau mendengarkanku. Kau mengerti aku, kan? Aku tidak peduli yang lain.
Aku tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain dan apa yang orang bicarakan tentangku. Tapi aku berjanji padamu, selama aku hidup, aku akan terus mendukungmu. Aku harus pergi. Aku masih banyak kerjaan. Tidak peduli seberapa sering kau menghindariku. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Aku yakin Ketua akan setuju hubungan kita. Ya, Ansari. Aku telah menemukannya. Aku bawa dia kemana? Bawa dia ke ruang bawah tanah di dekat benteng. Baiklah. Ayo. Apa kau membawanya? Dia di bagasi. Masukkan ke dalam mobil. Ayo angkat dia. Aku tidak punya banyak waktu. Aku memerlukan 10 orang lagi secepat mungkin. Siapkan saja uangnya. Pekerjaannya akan segera selesai. Bagus sekali. Baiklah. Mitilestakur telah mulai melakukan pekerjaan untukku dan untuknya. Pertama aku akan memberimu uang, Baba. Bisnisku, semuanya menjadi sukses itu karena kau. Kami mengirimkan orang ke luar negeri dan membayar mereka dengan sangat murah. Jadi aku dan kau juga orang asing jadi bahagia. Nah, ini bayaranmu, Baba. Sekarang beritahu kapan kudapatkan yang kuinginkan. Itu dia. Ikutlah denganku. Akan kutunjukkan tempat bersembunyi. Ayo. Banyak sekali uangnya. Apa orang-orang percaya padamu? Bagiku,
uang ini tidak begitu penting. Beberapa waktu yang lalu, ada yang menyumbangkan uang untuk pembangunan tempat bertapa. Baiklah, sekarang apa yang akan kau lakukan padanya? Biarkan saja dia dalam pengawasanku. Dan mulailah cari 10 orang yang lainnya. Kau akan melihat bagaimana kepintaran dan kekuasaan mengubah jalan hidupmu. Semoga kau berhasil. Percayalah. Setelah bertahun-tahun kerja bersama kami, kau mengkhianati kami? Orang lebih setia pada darah mereka daripada Tuhannya. Dan kau adalah orang yang telah membunuh anakku. Dan sejak itu pula lah aku mulai membenci keluargamu, yaitu keluarga Thakur. Manjita! Aku dan Lakan selama ini percaya kepadamu, menganggapmu sebagai keluarga. Dan apabila kau membenci kami, penggal saja kepala kami. Aku berjanji tidak akan berkhianat. Aku harap aku bisa melakukan itu. Tapi Ketua, jika dia memberiku perintah, aku pasti sudah memenggalmu. Siapa ketua yang kau maksudkan? Tuan Thakur, pada saat keluargamu hancur, maka ketua akan datang dan mengungkapkan identitasnya. Baru kau akan mengenalnya. Siapa orang ini yang tiba-tiba menjadi pemimpin Begusarai? Hanya dia satu-satunya yang berhak untuk memerintah di Begusarai. Hei, biarkan lelaki ini hidup. Ini adalah perintah ketua. Siapakah ketua? Apa yang dia inginkan? Sebenarnya dendam apa yang dia simpan terhadap keluarga kami? Apa yang sedang kau lihat? Aku sedang menatapmu. Aku sedang melihat matamu. Dan Kedua matamu itu sangat indah. lalu
Ketika aku melihat bibirmu, aku ingin sekali menciumnya. Kau di mana selama ini, Koma? Boleh aku mengatakan sesuatu? Aku jatuh cinta padamu, Koma. Boleh aku mengatakan sesuatu? Kau adalah hidupku. Aku mencintaimu. Apa ini? Kenapa kau menyiramku? Ini semua untuk mengingatkan dirimu bahwa mimpimu tidak akan pernah terwujud. Apa yang kau lakukan di kamar kami? Ini adalah baju lakan suamiku. Beraninya kau memegangnya? Pemilik baju ini dan kamar ini telah menjadi milikku. Kau tidak belajar dari kesalahan setelah ditampar ya? Kami pasangan suami istri. Suamiku sangat mencintaiku dan dia berjuang di Begusarai untuk mendapatkanku. Apa kau pikir? Kau bisa memisahkan Lakan Thakur dariku? Benar sekali. Dulu dia mencintaimu. Kau adalah istrinya. Tapi aku adalah kekasihnya. Dia bertarung untukmu di masa lalu. Tapi sekarang, dia akan berjuang untukku di masa depan. Sudahlah. Lupakan saja. Kau tidak akan mengerti seorang laki-laki. Dan kau tidak mengerti betapa kuatnya seorang istri. Aku tidak akan berusaha membuatmu mengerti. Aku hanya akan menunjukkannya. Kau akan lihat bagaimana Lakan akan mengusirmu dari rumah ini. Dan bagaimana dia akan membawaku ke kamar ini. Lalu kamar ini dan tempat tidur ini dan baju yang sedang kau pegang ini. Kau lihat saja nanti, semuanya akan menjadi milikku. Dan aku pastikan hari itu akan segera tiba. Aku sudah memenggal banyak orang dalam hidupku. Tapi, untuk mengorbankan orang yang tidak dikenal, keluarga mereka menyampaikan kekhawatiran mereka kepada Bindia. Dengar, hatimu sangat lemah. Masih ada 7 orang lagi. Dan setelah mereka terbunuh, maka nasibmu akan berubah. Dengarlah, kalau kau ingin berkuasa, kenapa kau ragu untuk melakukan semua ini? Apa yang kau pikirkan? Kau lupa kata-kata Tuan Thakur? Tidak. Aku tidak melupakannya. Aku akan melaksanakan semua perintahmu. Siapa kau? Kau mau apa? Kebenaran.
Apa yang terjadi? Ayo beritahu kami yang sebenarnya. Mereka dibawa ke sini untuk aku korbankan. Hei, jangan bertele-tele. Langsung saja ke intinya, atau kau akan mati. Beritahu! Aku telah buat kesepakatan. Aku telah meminta 11 orang. Mitiles akan berikan pada bulan purnama nanti. Tapi kami akan memberimu orang ke-11 untuk ini. Pada saat kau sudah mengumpulkan 10 orang, hubungi kami untuk yang ke-11. Ini, simpanlah nomor ini. Tapi Hei, jangan bertanya apapun, atau kau tidak akan selamat. Kau mengerti? Lakukan saja apa yang kami perintahkan. Ini hari yang ketiga sejak anak kami hilang, Bindia. Dan 2 anakku juga hilang. Ada sesuatu yang aneh. Polisi saja tidak dapat melakukan apa-apa. Kau adalah satu-satunya harapan kami. Baiklah. Jangan khawatir. Kalau ada orang yang hilang dari Begusarai, maka aku harus menemukannya. Kalian pulanglah. Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Siapa yang melakukan hal ini? Apa yang kau lakukan? Punam, kau jangan bersikap kasar padanya. Pergi Atau atau... apa? Kau akan menamparku? Selama ini aku diam saja karena Komal adalah cucunya. Sekarang aku harus memberinya pelajaran. Nenek jangan melakukan apapun. Dia akan membuat hubungan kalian menjadi retak dengan tinggal di rumah ini. Tapi dia bekerja untuk ketua. Salam ketua. Di tempat yang sama, baiklah. Aku ke sana.